Erin sudah kembali ke kediaman Kim sejak 2 minggu yang lalu. Sudah ada perkembangan menuju arah yang lebih baik sekalipun dia belum bisa dinyatakan sembuh. Setelah lulus dari universitas, Yan telah berencana untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan sebuah pengalaman. Namun hingga kini hal tersebut masih belum bisa direalisasikan, apalagi keadaan Erin yang tidak menentu. Ikut terus serta merawat sang kakak ipar bagi Yan belum cukup untuk membalas semua kebaikan yang telah Erin berikan padanya selama ini. Hari itu Erin kembali masuk rumah sakit setelah kondisinya kembali turun. Sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari, namun Seokjin tidak pernah putus asa berdoa mengharap keajaiban Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi sang istri. Minggu depan adalah hari ulang tahun pernikahan Seokjin Oppa dan Erin Nuni. Yan memberitahu hal tersebut tak lama setelah Taehyung pulang dari rumah sakit. Sudah pasti Taehyung tidak akan mengingatnya di tengah pikiran kalut mengenai kondisi kakak perempuannya itu. Yan bisa mengerti jika akhir-akhir ini Taehyung jarang sekali pulang ke rumah. Bahkan ketika saya terus-menerus menanyakan keberadaan sang ayah, Yan hanya bisa menghibur sang anak, juga memberikan sedikit pengertian. Harapanku hanya satu sayang, Erin Nuni bisa segera bangun, lanjut Yan. Setelah sekian lama hari ini Yan melihatnya lagi. Air mata itu menetes dari kedua mata sang suami yang tampak lelah. Ini terlalu berat untuk dia tanggung, mengingat sebelum ada Choi Ye-en, Seo dan juga Seokjin, Erin adalah satu-satunya keluarga yang Taehyung miliki, kakak perempuannya yang paling berharga. Nanti ketika kau kembali datang berkunjung ke rumah sakit, katakan pada Erin Nuni untuk segera bangun. Sesuatu telah menantinya, kado pernikahan mereka yang ke-4 tahun. Taehyung menatap Yan dengan raut terkejut, tanpa belum percaya dengan ucapan sang istri, juga khawatir hanya salah dengar. Apa maksudmu? Kau sudah tahu persis apa maksudku. Kita bahkan sudah sering sekali membicarakan hal ini sebelumnya, bahas Yan dengan senyum tipis. Sayang, kau serius? Taehyung kini sudah mengalihkan seluruh perhatiannya pada Yan sembari menggenggam erat tangan sang istri. Yan membalaskan anggukan yakin dan senyum tipis. Ya Tuhan, aku tidak bisa mempercayai ini. Pelak itu kemudian melihat Yan dalam pelukannya. Sedih, bahagia, takjub, dan segala perasaan lainnya bercampur aduk di dalam benak Taehyung. Erin Nuni harus segera bangun untuk bisa menyapa calon bayinya di sini. Guam Yan di sela pelukan sang suami. Itu seperti sebuah keajaiban ketika 2 hari kemudian Erin kembali sadar. Meskipun masih dalam keadaan yang lemah, raut haru bercampur bahagia itu tergambar jelas dari sorot matanya ketika Seokjin memberitahu kabar kehamilan Choi Ye-en. Seiring berjalannya waktu, keadaan Erin berasa semakin membaik. Wanita yang masih dalam masa pemuda itu kini sudah mulai bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari dengan penuh semangat. Bayi perempuan, tepat Erin dengan raut penuh dengan antusias. Ia Uni perasaan. Binar mata penuh kebahagiaan itu bisa dengan jelas mereka lihat, hingga Taehyung dan Ye-en tak bisa menahan senyum mereka. Taehyung dan Ye-en baru saja pulang dari rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, dan kebetulan hari ini mereka sudah bisa melihat jenis kelamin calon bayinya. Nona sudah bisa mempersiapkan sebuah nama yang cantik mulai sekarang, ucap Taehyung. Kim Seolji, koma Erin. Seolji, ulang Ye-en. Terus saja di antara mereka bertiga nama itu sudah tidak terdengar asing lagi. Erin segera mengangguk. Aku memiliki 2 Seolji. Satu berada di surga dan satunya lagi akan segera aku timbang dalam waktu 4 bulan ke depan. Itu nama yang manis, tangan Taehyung menyetujui pilihan sang kakak. Jika Nona menyukainya, maka aku juga suka, tambah Ye-en. Apa kita sudah boleh mempersiapkan sebuah kamar dengan desain yang cantik dan cat tembok berwarna pink mulai sekarang? Tanya Erin. Yan mengangguk cepat. Tentu saja Erin bisa melakukannya. Senyum Erin kembali mengembang dengan sempurna. Nanti setelah baby Seolji sudah mencapai usia 8 bulan di dalam kandungan, kita bisa pergi ke baby shop untuk membeli banyak baju-baju lucu dan perlengkapan bayi lainnya, ucap Ye-en yang dibahas dengan anggukan bahagia oleh Erin. Sampai saat ini, rasanya masih seperti mimpi. Erin dan Seokjin akan memiliki bayi mereka sendiri, merawatnya serta melihatnya tumbuh dari hari ke hari.
Namun di balik semua itu ada peran besar dari Taehyung dan Yeon. Bukan hal mudah untuk merelakan calon anak kedua mereka. Sekalipun baik Taehyung maupun Yeon sudah bisa menebak jika bayi mereka akan tumbuh dengan baik bersama Arin dan Seokjin. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat Arin bahagia sudah berada di pikiran Choi Yeon sejak dulu. Hampir selama 2 tahun ini Yeon selalu memberikan pengertian pada Taehyung hingga pada akhirnya suaminya itu setuju membiarkan calon anak kedua mereka dirawat oleh kakak perempuannya. Sementara Seo, dia tahu jika akan memiliki adik perempuan sebentar lagi. Anak itu sudah tidak sabar ingin bertemu dengan calon adiknya secara nyata. Hingga ketika baby Seolji sudah bisa menendang, Seo yang sangat antusias lebih banyak menghabiskan waktu di kamar ayah dan ibunya, tak jarang sampai ketiduran di sana. Memaksa Taehyung harus kuat menahan hasratnya untuk tidak menyerang sang istri tengah malam. Bagaimanapun juga mereka pernah satu kali ketahuan sensasinya luar biasa panas dingin dan merinding bercampur jadi satu. Takut mata polos anak sulung mereka yang masih berusia 6 tahun itu tercemar oleh kegiatan dewasa ayah dan ibunya. Untuk saja ketika pagi menjelang, Seo yang sengaja Seon tanyai apa yang membuatnya terbangun tengah malam mengaku tidak ingat apa-apa. Sebenarnya saat itu sang anak cuma sekedar melindur sebelum lainnya kembali tertidur pulas. Arin tampak begitu antusias menyambut kelahiran baby Suci. Orang itu bahkan sudah mulai sedikit demi sedikit menyiapkan semua kebutuhan bayinya sejak berusia 5 bulan di dalam kandungan. Hari ini tanggal 25 di bulan Februari, pada akhirnya Arin bisa bertemu secara langsung dengan sosok yang sudah lama dia nantikan. Ian merasa sangat bersyukur dia bisa melewati proses tersebut sekali lagi di dalam hidupnya, meskipun tetap saja pada awalnya dia tidak bisa menyingkirkan pikiran buruk tentang dirinya yang mungkin tidak akan bisa selamat. Semua itu adalah pasari peran sang suami yang memberikan banyak sekali dukungan. Atau wajah terakhir Seo yang menatap Ian dengan raut khawatir sebelum dia masuk ke dalam ruang bersalin. Juga bayangan tentang Arin yang sudah berjuang keras untuk sembuh dari penyakitnya demi bisa segera bertemu dengan sang putri. Semua itu adalah sumber kekuatan bagi Joyen. Pukul 3:11 dini hari tadi, tangan kencang bayi perempuannya mengakhiri perjuangan Ian hari ini. Sementara di luar Arin dan Seokjin sudah menangis terharu, Seo dengan manis mencoba untuk menghibur keduanya, bahkan memberikan cemilan coklat favoritnya agar Arin bisa merasa lebih baik. Seokjin tidak mau berhenti menangis. Seo akan berikan coklat ini untuknya nanti, jawab Seo ketika Arin bertanya tentang sisa coklat yang sengaja Seo simpan di kantong celananya. Mendengar itu, Kwang Sun yang turut serta hadir di sana tidak bisa menahan senyumnya. Hanya Kwang Sun Harabochi yang terlihat bahagia di sini, ngomong Seo. Tuan muda Kim Seo seharusnya juga ikut merasa bahagia karena sekarang sudah bisa bertemu dengan nona muda Kim Seo-ji. Balas Kwang Sun. Seo menggeleng pelan. Seo ingin bertemu dengan ibu dulu. Seo merasa khawatir karena ibu tampak kesakitan. Sebentar lagi ayah dan ibu bersama dengan Seokji pasti keluar dari sana. Tunggu sebentar ya, Ibu Seokjin. Seo membalas dengan anggukan kecil. Kim Seo-ji tidak menyusahkan sama sekali. Dia hanya sedikit mengejek sang ayah dengan lahir di hari yang sama dengan kepulangan Taehyung dari luar negeri setelah selesai dengan urusan pekerjaannya. Sampai di kediaman Kim pada pukul 7 malam, Taehyung yang sudah bertemu kangen dengan Seo selama beberapa saat ingin menghabiskan malamnya dengan memeluk sang istri yang sudah dia rindukan karena sudah tidak bertemu hampir selama seminggu ini. Awalnya Ian sudah pasrah mengira jika Seolji akan lahir tanpa ditemani sang ayah, karena menurut perkiraan dokter Seolji akan lahir dalam kurun waktu minggu ini. Namun belum setengah jam mereka berdua berbaring di ranjang, Ian mengejutkan Taehyung dengan mengatakan dia mendapatkan kontraksi. Taehyung yang berniat istirahat dengan tenang malam ini justru harus berkadang di ruang bersalin untuk menemani kelahiran sang buah hati. Tidak heran ketika pagi menjelang hingga siang hari tiba, lelaki yang tak resmi menyandang status sebagai seorang ayah dari 2 anak itu masih terlihat tertidur pulas.
Bahkan tidak terusik ketika ada beberapa orang tamu datang untuk membesuk. 11:12 dengan sang ayah, Seo ikut menyusul terbang ke alam mimpi setelah kemarin malam ikut begadang menyambut kelahiran adik perempuannya. Dulu dengan Seo, Oni tidak seperti ini, ucap Ian dengan suara lebih lirih, takut mengusik 3 sosok yang tengah tertidur di satu ruangan yang sama dengan mereka. Itulah Taehyung, Seo, dan juga Soji. Karena dia kelihatan mungil dan rapuh sekali, aku takut akan melukainya, balas Ian dengan senyum yang tak pernah luntur dari bibirnya. Nanti aku akan meminta bantuan para perawat saja untuk mengajariku cara menggendong bayi dengan nyaman, lanjut Irene. Perasaan yang sama dengan yang Ian rasakan dulu saat pertama kali dia ingin menggendong Seo. Mungkin karena Soji adalah bayi perempuan, ia lahir dengan berat badan sedikit lebih kecil dari Seo dulu, tapi secara keseluruhan Soji adalah bayi yang sehat dan sempurna. Sojin sudah dalam perjalanan untuk menjemputku pulang. Apa perlu aku membangunkan Taehyung sekarang? Irene menawarkan. Meskipun sebenarnya masih ingin bertahan sedikit lebih lama lagi di sini, namun Irene tidak bisa melakukannya. Kondisi tubuhnya yang sudah hampir pulih tetap harus diperhatikan dengan baik. Dokter sudah mewanti-wanti agar dia berhenti beraktivitas sebelum merasa lelah. Biarkan suamiku tidur sedikit lebih lama lagi, Uni. Dia pasti masih merasa lelah, talak Ian. Tapi nanti kau jadi sendirian di sini, ucap Irene menyuarakan kekhawatirannya. Aku bisa memanggil perawat jika membutuhkan sesuatu, jadi Irene Uni tidak perlu merasa khawatir. Balas Ian menenangkan. Lihatlah kelakuan ayah dari dua anak ini, dia bangun hanya untuk makan siang, kemudian menyapamu dan juga Soji. Setelah sedikit bermain dengan Seo, dia kembali tidur lagi. Memang dasarnya Kim Tae ini tukang tidur, jadi mau bagaimana lagi. Setelah Irene pulang, Yen yang merasa kesepian memutuskan untuk ikut bergabung tidur seperti suami dan anak-anaknya. Belum lama dia terlelap, suara tangis Soji mengusik tidur lelapnya. Yen belum sempat membuka kedua matanya ketika Soji sudah kembali tenang. Meskipun begitu, Yen tetap akan bangun untuk melihat kondisi bayinya. Ia menemukan Taehyung di sana tengah menimang Soji dengan hati-hati. Istirahatlah, sekarang giliranku untuk menjaga anak-anak, ucap Taehyung dengan senyum. Ketulusan Taehyung dan Yen untuk membiarkan Irene dan Soji merawat anak kedua mereka terbukti ketika hari itu Irene mengutarakan niatnya. Di usia yang masih menginjak 3 bulan, Irene dan Soji berencana untuk membawa Soji pindah ke luar negeri. Keluarga Kim memiliki sebuah hunian di sana untuk mereka tinggali dan menetap. Taehyung dan Yen sekarang menyetujui. Memang ada baiknya jika Irene mendapatkan suasana baru. Namun sedikit sulit untuk membujuk Seo, dia masih tidak bisa rela jika harus tinggal berjauhan dengan sang adik. Berkat bujukan juga pengertian dari ayah dan ibunya, pada akhirnya Seo bisa menerima laut dengan lapang dada. Ayo buat satu lagi untuk menemani Seo di sini, puji Taehyung suatu malam. Yen berpikir sejenak kemudian mengangguk setuju. Kita bisa berencana untuk memiliki satu anak lagi setelah Seo berusia 10 tahun. Bukankah itu masih sekitar 3 tahun yang akan datang? Gumam Taehyung. Benar, karena tubuhku juga masih membutuhkan pemulihan pasca mengandung dan melahirkan Soji, balas Yen. Taehyung kemudian berani memeluk tubuh Yen yang berbaring di sebelahnya. Jika tidak menikah dengan Choi Yen, dia tidak akan pernah tahu perjuangan para ibu di dunia ini. Karena ini adalah tubuhmu, kau yang berhak menentukan ingin memiliki anak lagi atau tidak. Aku tidak merasa keberatan jika kita hanya memiliki 2 anak saja, ucap Taehyung penuh pengertian. Yen tersenyum mendengar ucapan sang suami. Mari punya satu lagi untuk meramaikan suasana rumah ini. 1 tahun setelah kelahiran Soji, Jungkook dan Jihyun memutuskan untuk menikah. Yang paling bahagia di sini adalah Kim Taehyung. Pada akhirnya keinginan Jihyun terwujud juga meskipun sebelumnya harus melewati banyak sekali cobaan. Seolah-olah Jungkook tidak akan pernah membalas perasaan Jihyun sampai kapanpun. Tapi ternyata di masa depan mereka benar-benar berjodoh. Suasana pestanya begitu meriah. Taehyung dan Yen sempat beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang sudah tampak tak asing bagi mereka. Seo sendiri menjadi sasaran cubitan kemas sehingga anak itu lebih memilih untuk berlindung di
belakang tubuh sang ibu. Ada juga yang hanya sekedar memberikan sapaan berupa senyum tipis, kemudian pergi berlalu. Juga pasangan Sumin dan Joanna yang curhat. Hingga saat ini mereka belum berhasil mendapatkan restu dari orang tua Sumin. Panggil Paman John dengan sebutan kakek John mulai sekarang. Saya menatap ayahnya yang baru saja bicara sebelum akhirnya mengaku setuju. Suamiku belum cukup tua untuk disebut kakek-kakek, kata Ji-hyun dengan segera. Sementara Ian hanya bisa mengelola nafas pasrah melihat kelakuan suaminya. Bukankah kau sudah sangat keterlaluan, Kim Tae-hyung? Ini hari bahagiaku, jadi tolong jangan kau nodai dan meracuni pikiran para Seo, minta Jungkook dengan sangat. Jungkook kan baru akhir ini bisa dekat dengan Seo. Itu juga berkat Ian yang terus mempertemukan mereka selama Taehyung sering berada di luar negeri. Seo suka berenang, hobi yang sama dengan Jungkook. Mereka bisa mulai akrab juga karena hal itu. Seo akan merasa sangat takjub ketika Jungkook sudah menentukan kaliannya renang kayak batu. Kau kan punya seekor anjing yang sudah kau anggap seperti anakmu sendiri. Anjingmu baru saja melahirkan 3 hari yang lalu. Terus saja sekarang kau sudah menyandang status sebagai seorang kakek. Sesungguhnya Jungkook tidak mengerti bagaimana bisa Taehyung berpikir seperti itu. Ya meskipun benar, Jungkook kerap kali memanggil anjingnya dengan sebutan putri cantikku. Sudah hentikan ular yang tertahan. Kali ini tidak pernah merasa bosan ya, selalu saja berdebat tanpa melihat tempat dan situasi. Karena omelan istri adalah baiknya, Taehyung segera tutup mulut. Seharusnya kau ucapkan selamat atas pernikahan mereka, bukan malah mengecewakannya. Masih belum puas juga Yen mengomel. Taehyung menunjukkan senyum manisnya di sana. Selamat atas pernikahan kalian berdua, para sahabat karibku. Semoga rumah tangga kalian selalu diberikan kebahagiaan hingga akhir hayat. Romantis terus seperti aku dan Jaehyun. Jika sekarang mendapatkan momongan yang lucu-lucu seperti Seo dan Seokji. Dengan itu Taehyung merangkul Jungkook dan Ji-hyun secara bersamaan. Terima kasih Taehyung Oppa, balas Ji-hyun. Doakan yang terbaik saja ya. Aku juga ingin terus awet seperti kalian, memiliki sebuah keluarga kecil yang bahagia, ucap Jungkook. Aku tunggu segera kehadiran teman main untuk Seo. Tentu saja mereka mengerti dengan baik apa maksud dari ucapan Yen. Seo lebih suka adik perempuan atau laki-laki, tanya Jungkook. Adik perempuan yang lucu seperti Suji, jawab Seo. Baiklah, sayang, nanti malam mari kita buat yang lucu seperti Suji, sesuai dengan permintaan si tampan Seo. Jungkook tidak mempedulikan delikan tajam Ji-hyun. Tidak sadar dia bicara seperti itu saat di sini masih ada anak di bawah umur. Apa kau tahu Taehyung? Sejak perasaanku sebelumnya telah menjadi milik Ji-hyun. Aku masih percaya kalau aku dan Yen pasti akan bersatu kembali sebagai besan bagi anak-anak kami, ucap Jungkook. Astaga, mereka mulai lagi. Jian sudah tidak ada cara lain untuk menghentikan keduanya. Ayo kita pergi menjauh dari sini saja, ajak Yen yang kemudian menggandeng tangan Seo yang segera diikuti Ji-hyun. Jangan percaya diri dulu. Siapa juga yang mau berbesan denganmu di masa depan, balas Taehyung. Tunggu saja hasil persilangan sempurna antara Jungkook dan Ji-hyun. Kelak Kim Seo pasti tidak akan bisa menolak pesonanya yang menyilaukan mata, ucap Jungkook dengan penuh rasa percaya diri. Setelah Choi yang sekarang giliran Kim Seo yang jadi sasaran Jungkook. Sebenarnya Taehyung sudah salah menduga. Ketenangan ini belum bisa dia nikmati sepenuhnya. Dan benar saja, 1 tahun kemudian Jungkook dan Ji-hyun telah dikarunia seorang bayi perempuan yang cantik. Jangankan Seo, Taehyung sendiri telah dibuat jatuh cinta pada pandangan pertama oleh si kecil. Meskipun agak merasa merinding, tapi sepertinya berbesan dengan Jungkook di masa depan bukan sesuatu yang buruk.